4 terlambat berapa ini? 10 menit. Oke. Mungkin handphonenya agak berdiri ke bawah sedikit, jadi supaya Ini. nomor ya. Ya, kurang Mas. Ini. Ya. Naik dikit. Ini. Lebih baik ya, supaya ini kan ada ya, cukup Mas. Tadi cukup. Ini ya. Masih ketutup sama tulisan-tulisan chatting. Ini. Mungkin ya, cukup. Ini ya. Iya. Oke. Komar. Oke. Ini kita terlambat 10 menit. Sebentar, saya ambil ini dulu. Di kamar. Oke. Kita mulai aja, teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat datang di akun Instagram @Chandru Society. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Bersama kita sudah hadir. Saya manggilnya apa? Karena beliau ini nggak mau dipanggil pakai titel. Mas Komarudin Hidayat. Pak Komar ini Mas Komar sudah di tengah-tengah kita di tengah kesibukannya. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang cukup penting dalam diskursus publik kita tentang membangun etika publik. Nah, tema ini sebetulnya kita ketengahkan pada sore ini berangkat dari keprihatinan kita dalam pola hubungan kita, dalam pola komunikasi relasi kita satu sama lain, bahwa dalam ruang publik kita seringkali kita sulit sekali berempati dengan orang lain yang berbeda pandangan dan berbeda pikiran. Nah, kritik, kadang-kadang kita juga melancarkan kritik kepada seseorang, itu bukan kritik, tetapi yang keluar kontennya adalah malah caci maki. Jadi ada ad hominem gitu, kira-kira menyerang pribadinya. Nah, ini sulit sekali. Nah, sebetulnya bagaimana sih etika membangun ruang publik yang sehat, membangun komunikasi yang sehat. Nah, sudah hadir tengah-tengah kita Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Waktunya mungkin sekitar 20 menit Mas Komar untuk mengungkapkan pikiran-pikiran Mas Komar. Setelah itu nanti ada teman-teman yang memberikan komentar di kolom komentar di bawah ini. Ya. Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya langsung saja ya untuk menyampaikan beberapa pointers karena waktunya udah terlambat. Iya. Pertama, kata ethos itu dari bahasa Yunani, itu berkaitan dengan karakter, perilaku, keyakinan. Kemudian kalau etika ini punya dua makna. Dalam bahasa sehari-hari, etika artinya sopan santun. Tapi etik dalam pengertian tradisi filsafat itu sebuah teori tentang baik dan buruk, bagaimana membicarakan sebuah konsep agar kebaikan itu berlaku dalam masyarakat. Nah, itu pengertian etik, etos, etika. Kalau perilaku yang sudah mapan sehari-hari namanya itu moral, mores, itu moral atau tradisi. Nah, sekarang hubungannya dengan publik. Etika itu selalu mengasumsikan terjadi dalam konteks relasi dengan yang lain, the others. Sebab kalau sendiri itu etika tidak berlaku. Etika itu berarti mesti ada pihak lain yang dengannya kita berinteraksi. Makanya ada etika dengan Tuhan, ada etika dengan lingkungan, ada etika dengan sesama kita. Sesama kita ini pun dibagi. Kita dalam pengertian paling kecil itu mungkin keluarga, itu beda lagi SOP-nya. Kemudian kita keluar lagi dalam etika komunal, misalnya komunal di gereja, di masjid, beda lagi. Ketika kita masuk pada wilayah the others, maka kebebasan sudah mulai harus berkompromi. Ketika dalam diri sendiri, kita itu bebas sekali berpikir apa saja bebas, berperilaku apa saja bebas. Tapi begitu kita masuk keluar dikit, ketemu keluarga, itu pun kita sudah harus memperhatikan etika keluarga. Kemudian kita keluar dalam masyarakat, lagi-lagi kita harus memperhatikan etika komunal.
Nah, etika publik itu melewati batas-batas keluarga, batas komunal, karena kalau bicara publik berarti kan umum, lintas agama, etnis, budaya, etika publik. Kemudian naik lagi, luas lagi, nanti etika global, itu beda lagi, karena sudah melewati batas-batas negara. Nah, sekarang ada fenomena baru lagi, yaitu dunia maya. Ini etikanya belum dibentuk, padahal kemajuannya cepat sekali. Berbagai peraturan birokrasi yang menyertai selalu tertinggal di belakangnya karena luar biasa. Komunitas virtual itu lintas etnis, agama, budaya, bangsa, bahkan di luar sekat-sekat birokrasi negara. Etikanya ini juga satu pertanyaan tersendiri. Yang berikutnya, etika ini berangkat dari satu asumsi-asumsi dasar. Ada asumsi misalnya Darwinian. Dia mengatakan bahwa hidup ini panggung kompetisi, dan dari sekian banyak penduduk bumi yang paling survive itu adalah manusia, Homo sapiens. Asumsinya apa? Hidup ini panggung kompetisi, survival of the strongest, survival of the fittest. Hanya siapa yang paling kuat, yang bisa beradaptasi, itu yang survive. Kelanjutan dari etika ini, implikasinya apa? Implikasinya ya hidup ini penuh kompetisi. Ada sajian menang dan kalah. Itu kelanjutan konsekuensi logis daripada asumsi premis bahwa hidup ini adalah persaingan bebas. Nanti masyarakat sosialis, komunis beda lagi premisnya. Kalau liberalisme itu asumsinya, premisnya berangkat dari aku. Kalau sosialisme dari kita, via, kami. Oleh karena itu individu nanti tenggelam dalam kekitaan. Ada aku, ada kami, ada kita. Indonesia lebih kaya sebenarnya. Ada kami, ada kita, ada aku. Nah, yang ketiga kemudian tentang premis dari agama. Beda lagi. Apakah manusia pada dasarnya itu negatif, jelek, jahat? Ini punya implikasi lanjutan dari etika yang mau dibangun. Atau manusia itu pada dasarnya baik? Beda lagi nanti perangkat etika sosialnya. Nah, ada lagi satu premis bahwa manusia itu adalah hamba Tuhan, makhluk Tuhan, dia hanya taat pada hukum Tuhan, maka nanti kepemimpinan yang muncul kemudian atas nama Tuhan. Maka muncullah kemudian pemimpin atas nama Tuhan, kemudian kita ikut padanya dengan wibawa Tuhan. Beda lagi dengan asumsi humanisme, bahwa manusia itu baik, dan kebaikannya itu bersandar pada kebebasannya, maka tidak perlu wibawa Tuhan untuk mengatur manusia. Nah, semuanya tadi berangkat satu hal. Satu adalah bagaimana menciptakan common good, kebaikan bersama. Satu. Yang kedua, bahwa manusia itu tidak mungkin hidup sendiri, pasti butuh orang lain. Tapi semakin beragam dan banyak orang itu berkumpul, maka benturan kepentingan semakin banyak dan beragam. Kalau yang dipegang itu adalah homo homini lupus, maka kemudian siapa yang kuat, ya dia akan menguasai peraturan untuk mendas yang lain. Tapi kalau berangkatnya dari humanisme yang setara, everyone has a freedom, maka kemudian peraturan yang dibangun itu hendaknya yang mengasumsikan, menyamakan semua punya hak yang sama. Jadi begitu semakin besar sebuah komunitas, semakin banyak konfliknya. Oleh karena itu diperlukan satu common rule, common denominator, satu peraturan bersama, dengan catatan tentu ada hak-hak orang yang kemudian terpotong, karena mesti ada kompromi di dalamnya. Contohnya misalnya Singapura. Singapura itu warganya sadar betul, kebebasanku itu terpotong. Demi apa? Demi keamanan. Jadi yang penting aman, ekonomi baik, walaupun kebebasanku berkurang tidak apa-apa. Itu semacam kontrak sosial masyarakat Singapura. Beda lagi mungkin masyarakat yang liberal, gitu. Jadi kebebasan yang diutamakan. Pertanyaan kita kan kemudian Indonesia itu gimana dan bagaimana etika publik? Semakin plural masyarakat, maka hendaknya diperlukan satu etika publik untuk mendirigen orkestrasi keragaman yang ada. Sebab kalau etika itu hanya mengikuti referensi satu kelompok, pasti buyar Indonesia ini. Kalau misalnya etika atas dasar agama yang mana?
etika, tradisi, norma, tradisi masyarakat yang mana, kan beragam sekali. Disinilah makanya kemudian civility, civic society menjadi penting. Nah, kemudian sebaiknya adalah masing-masing kelompok agama dan etnis itu memberikan konsep yang terbaik. Jadi misalnya apa local wisdom dan juga local genius yang ada masing-masing agama disumbangkan, kemudian menjadi semacam arisan atau sharing dari sekian banyak kelompok agama. Dalam konteks Indonesia, Pancasila itu sesungguhnya merupakan akumulasi saripati, esensi, sharing dari beragam tradisi, norma, etika yang ada di Indonesia, yaitu kebertuhanan. Nah, ini kan universal sekali. Salah satu sila ketuhanan itu diakui semua masyarakat di dunia. Ini hebat sekali Indonesia, kebertuhanan. Kebertuhanan yang melahirkan kemanusiaan. Nah, di sini ada unsur agama sekaligus humanisme. Di sini ada humanisme religius. Religiusnya pada ketuhanan, tapi ketuhanan yang tidak menindas. Kebertuhanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kemanusiaan ini kemudian mengakomodir apa? Kemanusiaan itu kan punya ciri liberalisme, individualisme, tapi kemudian digabungkan dengan gotong royong, keadilan sosial. Sosialisme juga ada di situ. Tujuannya apa? Common good, keadilan, kesejahteraan. Caranya melalui apa? Musyawarah mufakat. Secara teoritis sesungguhnya sudah komplit sekali. Oleh karena ini tantangan bagi Pancasila dalam bangun etika publik. Kalau ini berhasil, ini berikan kontribusi yang luar biasa. Karena di dalamnya itu mempertemukan elemen paradigma teokratik, yaitu kebertuhanan, paradigma liberalisme kemanusiaan, dan sekaligus paradigma sosialisme kegotong royongan. Tujuannya apa? Mensejahterakan rakyat. Karena cita-cita kapitalisme, liberalisme, dan sosialisme itu sama dua-duanya. Ingin membantu masyarakat tapi dengan cara yang berbeda. Jadi etika publik kita hanya saja kemudian pertanyaannya, mengapa nilai-nilai yang bagus sebagai sebuah konsepsi itu kok belum dan tidak atau belum bisa terwujudkan? Disinilah maka kemudian etika itu didukung oleh peranata hukum. Sebab etika itu sebuah kesadaran moral. Kalau tidak ada daya paksa oleh hukum, maka nggak akan mampu. Tapi hukum daya paksa, kalau tidak punya values, itu nanti otoriter. Jadi persoalan kita sungguhnya adalah bagaimana kita mempertemukan nilai-nilai etika publik yang sudah begitu bagus dengan satu peranata hukum didukung oleh penegak hukum. Jadi peranata hukumnya bagus, nilainya bagus, tapi kalau penegak hukumnya ini tidak bagus juga repot juga. Di atas semuanya itu kemudian di backup oleh pendidikan yang bagus dan ekonomi merata. Mungkin faktor ini yang belum ya. Ketika ekonomi belum merata, pendidikan belum merata, maka kemudian kita ini sulit untuk mempertemukan berbagai elemen yang bagus-bagus tadi. Kita belum menjadi citizen yang matang. Kita lebih sebagai anggota komunal. Kamu orang mana, etnis apa, partainya apa, agamanya apa, gitu. Jadi citizenship itu belum kokoh. Padahal etika publik ini berkaitan dengan sense of citizenship. Nah, kita belum kuat. Karena kita juga belum membayar pajak, gitu. Bahkan kita ini menjadi beban negara secara ekonomi. Karena kita jadi beban negara, dan ini warisan dari fight against sebelum pra kemerdekaan, maka kemudian emosinya itu fight terus, melawan, bukan fight for. Bukan kita ini mencapai sesuatu untuk bangsa, tapi bagaimana aku menggendol kayak benalu terhadap bangsa ini. Nah, ini kalau berkepanjangan, kita sulit membangun satu etika publik, karena kita mentalnya tuh mental benalu, mental mengambil, mental melawan, mental berbeda. Nah, saya bedakan misalnya dengan Jepang. Jepang itu ada 3 komponen yang menarik. 1, birokrasi negara cukup efektif. 2, sains berkembang. 3, identitas itu kuat. Dan didukung oleh homogenitas, homogen. Kami orang Jepang, dan kami pemain di dunia, kami aktor, kompetitor kami negara-negara lain. Maka kemudian ini memberikan konsolidasi ke dalam. Jadi harga diri, rasa malu itu kemudian juga kuat. Kenapa? Karena dia merasa berada di dalam panggung global. Kondisi ini yang ditiru oleh Korea Selatan. Korea Selatan itu punya 3 musuh. 1, Korea Utara. Kalau nggak kuat, dia takut nanti digilas.
Kedua, Iya. Jepang. Kalau tidak maju, kami akan kesaingan. Dan dia itu dendam pada Jepang. Dulu pernah dijajah. Sekarang orang Korea Selatan ingin menyaingi. Dan ketiga, Cina sebagai kompetitor. Produknya jangan sampai kalah dengan Cina. Nah, ini memberikan etos, memberikan etika dan etos yang kuat pada masyarakat Korea Selatan. Orang-orang Eropa juga begitu. Amerika juga merasa begitu, punya etos. Kami itu polisi dunia. Orang Cina juga punya etos. Kami lebih tua dari Amerika. Masa kami harus menjadi follower? Nah, Indonesia kemudian apa? Nah, ini kaitannya ya, etika publik itu berkaitan etos. Dengan keyakinan, dengan nilai dan peranata, dengan identitas, dengan apa? Efektivitas birokrasi untuk mengkapitalisasi semua elemen yang ada. Rasanya sekian aja sebagai pengantar, karena suara saya udah habis, dari pagi belum makan saya. Terima kasih. Oke, Mas Komar. Terima kasih atas pencerahannya. Ini ada beberapa yang mau saya tanyakan dari peserta ini, pertanyaan dari peserta. Yang pertama dari Supriyati. Dalam realitas kehidupan, terkadang kita melihat preman itu lebih beretika kepada ustadz. Kenapa? Karena ustadz dengan ustadz yang lain itu sering menyudutkan satu sama lain. Nah, bagaimana menurut pandangan Profesor Komarudin Gayat katanya? Ya, karena preman itu dalam kondisi terjepit, ketika orang tertindas terjepit, mereka mudah membuat solidaritas bersama. Tapi kalau mereka nanti sudah selesai, mereka juga saling tengkar. Gitu. Jadi ada common enemy. Karena mereka terjajah, punya common enemy, mereka solid. Coba mereka dalam posisi orang udah mapan, mereka juga tengkar lagi kali. Gitu kan. Jadi itu karena faktor heteronomi. Kebaikan bukan muncul dari dalam sendiri, tapi orang berbuat baik karena terpaksa, terkondisikan dia harus seperti itu. Jadi kondisinya ya, memaksa dia begitu ya. Oke. Iya. Kayak Anda di Singapura itu terpaksa harus antri, sebab kalau tidak Anda sengsara kalau nggak antri di Singapura. Ya. Nah, itu. Jadi heteronomi, perilaku heteronom bukan otonom itu. Ini kebaikan yang tidak murni. Oke. Baik, ini ada lagi pertanyaan dari Ajar Enggar. Bagaimana agar masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ini mempunyai kesadaran agar saling menghargai satu sama lain dan tidak banyak berdebat hal-hal yang kecil? Nah, kalau tesisnya dalam Islam, paradigma itu ya, itu keragaman itu kan lita'arofu, bukan lita'harobu, tapi lita'arofu. Makanya ini sangat visioner Islam itu. Dengan adanya kasus pandemi ini semakin terasa bahwa sebuah negara dan yang lain itu nggak bisa mandiri, tapi harus kerjasama. Jadi ini kolaboratif, era kolaborasi, kolaboratif age, dan itu mendekatkan diri pada konsep lita'arofu sungguhnya. Uruf itu kan artinya kebajikan, local genius. Lita'arofu artinya exchange masing-masing kebaikan dari yang ada. Terus Indonesia itu ini mengalami masa-masa anomali, yaitu semakin memudarnya putra-putra daerah. Sekarang muncul namanya generasi hibrida. Anda yang tanya ini mungkin orang tuanya sudah lintas etnis, bukan lagi putra daerah, tapi putra Indonesia pun belum terbentuk, gitu kan. Nah, ini masa anomali inilah kemudian menimbulkan satu masa yang kalau moralitas tidak kuat, sanksi sosial lemah, pemerintah juga kendor, maka akan terjadi anomali. Sekarang ini to some extent sedang terjadi anomali. Wibawa pemerintah juga menurun, sementara sanksi sosial juga rendah, tradisi etika lokal juga Anda tidak kenal lagi. Oleh karena itu, ini harus dilalui. Tapi pasti suatu saat akan terbentuk, akan terjadi keseimbangan. Ini kan dari pendulum ekstrim kiri ke kanan, lama-lama akan ke tengah sekarang ini. Ya. Oke. Yang lainnya saya nyambung aja, Mas Komar. Ini ada lainnya dari agak cepat sedikit dari Sukamto mempertanyakan dari penjelasan yang Mas Komar tadi, apakah mungkin membangun etika publik di Indonesia atau etika golongan yang tersembunyi di balik etika publik? Sejauh ini sungguhnya sudah berlaku. Bayangkan, Indonesia itu negara kepulauan, bukan kontinental. Sementara negara kontinental pada berantem, pada pecah. Uni Soviet pecah, Yugoslavia pecah. Di tanah Arab, sama agamanya, sama bahasanya pada berantem. Kita kan masih utuh.
Jadi sungguhnya kita itu punya komitmen yang kuat, etika kuat untuk menjaga keindonesiaan. Hanya kemudian etika harian, perilaku, etika birokrasi itu yang perlu perbaiki. Tapi etika komitmen untuk menjaga rumah bersama, hemat saya ini cukup kuat Indonesia ini. Dan mestinya adanya desentralisasi itu masing-masing harus diperkuat etika daerahnya. Jangan semuanya menggantungkan pusat. Negara harus hadir kan gitu. Negara yang mana? Negara udah dikapling-kapling jadi kecil-kecil, Pak. Kekuasaannya kan ada daerah gitu. Jadi yang hadir itu mestinya ya bupatinya, gubernurnya, jangan presidennya. Karena ada otonomisasi. Jadi problemnya adalah bahwa di tingkat daerah itu pemdanya juga lemah membangun etika. Karena proses mobilitas vertikalnya melanggar etika. Hanya modal uang maka dia jadi pejabat gitu. Bagaimana menegakkan etika kalau dia sendiri duduk sampai di sana dengan apa? Mengorbankan etika. Ini kan problem kita bersama. Iya. Oke, Mas Komar, saya sambung dengan pertanyaan yang lain. Ini dari HSB. Menurut beberapa pakar filsafat Pancasila, bahwa masyarakat Indonesia adalah kausa materialis dari Pancasila. Tapi mengapa Pancasila harus mesti disosialisasikan atau ditatarkan kepada masyarakat? Ya, Pancasila selama ini itu berhasil sebagai ideologi pemersatu kehidupan bernegara berbangsa. Tapi Pancasila sebagai living values, menjadi etos, karakter, pimpinan, pribadi, pejabat masyarakat, ini yang kurang mendapat perhatian. Kontennya ada, materialnya ada, tapi mestinya harus diefektifkan. Misalnya, yang selama ini etikanya kan etika agama. Bagaimana kemudian menjadi etika sivil, tidak mencuri, itu harus dengan ayat Qur'annya. Kemudian juga harus dengan Bible-nya. Tapi mestinya berbagai prinsip-prinsip agama tadi ditarik ke atas menjadi etika publik. Jadi etika publik atau civil religion ini yang mestinya menjadi terjemahan daripada Pancasila, civil religion. Civil religion, ya, civil religion. Oke. Ini ada lagi dari Fakih Y. Ini pertanyaannya soal untuk membangkitkan etos manusia Indonesia itu kira-kira bagaimana perbandingannya dengan Malaysia? Ya, harus dikasih tantangan. Karena kalau tidak ada tantangan, itu tidak ada satu gairah untuk maju. Anda kalau tanding itu kan punya gairah kan, kalau nggak ada tantangan, kita tidak. Nah, pendidikan kita itu kurang dilatih untuk ditantang dengan daya-daya kreasi, inovasi. Yang ada kan hafalan, gitu. Untuk lulus, cari ijazah. Jadi budaya kita, pendidikan kita, itu tidak membangkitkan etos yang ada dalam diri kita, karena tidak dilatih. Ini kelemahannya juga pada sistem, pada gurunya. Coba di pesantren itu, ketika ada tantangan menghafal Alfiyah, pada bisa itu. Ada anak kecil ditantang menghafal anak kecil tahfidz, bisa itu. Luar biasa kan? Nah coba tantangan seperti ini kemudian ditambah pada bidang-bidang yang lain. Nyatanya bisa itu anak kecil hafal 30 juz. Itu kan ditantang berarti. Ya dipindah aja, tinggal dipindah aja. Yang penting kontennya tuh ada tantangan gitu ya. Diperkaya ke yang lain, jangan dipindah. Nanti dianggap anti hafalan kita. Oke, diperkaya. Oke. Nah ini ada dari Ibu M. Rofifah tentang etika publik itu meliputi apa saja dan bagaimana cara membangun kesadaran etika publik untuk diri kita sendiri. Sama-sama sebetulnya. Etika publik itu intinya adalah kita saling menghargai hak-hak orang lain, karena tiap orang lain itu punya hak yang dihargai, harga diri, dignity, dan kedua, saling berbagi, menolong. Jadi hendaknya kita mengedepankan memberi dibanding meminta. Kalau Anda ingin dihargai, maka hargailah diri Anda. Caranya apa? Hargailah orang lain. Kalau saling masing-masing menghargai orang, maka Anda pun gilirannya akan dihargai. Tapi kalau Anda merendahkan orang, satu saat juga Anda akan direndahkan orang lain. Jadi etika publik itu kan saling menghargai, saling melindungi, dan lama-lama kemudian apa? Muaranya membangun common good, kesejahteraan bersama. Karena kalau hanya sendiri,
Coba Anda punya rumah mewah bagus, tapi tetangga Anda itu ternyata penjahat. Anda kan nggak aman kan? Gitu kan. Tapi kalau semuanya aman, Anda kan nggak usah buat tembok tinggi-tinggi. Dengan pagar pendek pun Anda akan aman. Jadi muaranya sungguhnya kalau kita saling menghargai, kembalinya pada diri kita semuanya. Ya, prinsipnya ya memang saling menghargai dan saling menghormati itu kayak kata-kata kunci sebetulnya yang biasa. Kalau Anda ingin melakukan begitu, maka perlakukan orang lain. Kalau Anda tidak mau diperlakukan buruk, maka jangan perlakukan buruk orang lain. Seperti itu kata-kata. Ya, itu fondasi dari etika publik kan itu sebenarnya. Ya, pastinya, betul. Nah, ini menarik ini. Apakah kemajuan bangsa itu bisa diukur dari pembangunan saja, Mas Komar? Ya, tentu pembangunan kita perlukan ya. Pembangunan itu kan fisik non fisik ya. Walaupun memang mulanya itu kan berangkat dari non fisik pembangunan itu. Misalnya Renaissance itu kan mindset. Para nabi itu yang dirubah mulai kan mindset dulu. Jadi mindset Indonesia ini kan dibangun juga mindsetnya dulu kan. Persoalan kita sekarang ini kan tergeser dari to be ke to have. I am what I have. To be ke to have. Jadi orang kemudian nebeng harga dirinya pada materi yang dia miliki, bukan pada dirinya. Jadi kalau orang bekerja itu bukan prestasi ketika dia menjabat, tapi jabatannya itu sendiri yang dia banggakan. Bukannya posisinya, prestasinya, tapi posisinya itu yang dia banggakan. Nah ini yang bagi saya terjadi pergeseran. Ini pengaruh dari kapitalisme bahwa you are what you have. Gitu. Iya. Oke. Ini ada Pak Darwin Tony ini tentang khilafah. Ini sebetulnya tadi udah dibahas sama Mas Komar, tapi ingin ada penajaman. Fenomena khilafah yang terjadi sekarang itu seperti apa, Mas Komar? Itu kan dalam Al-Quran khalifah itu kadang ditujukan tiap manusia itu khalifah Tuhan, karena dalam diri manusia itu ditiupkan ruh ilahi yang dia harus bertanggung jawab menjadi instrumen perpanjangan Tuhan di muka bumi menyebarkan kasih sayangnya. Tapi kemudian khalifah di sini juga ada yang dipahami sebagai satu kekuatan politik layaknya kesultanan. Nah ini yang kemudian menimbulkan masalah. Karena sesungguhnya itu persaingan duniawi, tapi dia meminjam istilah atau label ketuhanan yang ukhrawi. Dia telah manipulasi istilah ketuhanan untuk urusan politik keduniaan. Makanya di dunia Arab itu kan nggak ada setuju khalifah. Karena kekhalifahan seperti itu sama dengan kudeta. Siapa yang mau nyerahkan itu nggak ada kan? Kudeta. Saudi pun nggak mau kalau disahkan khalifah, sama saja kemudian kekuasaan Raja Saudi Arabia diserahkan. Gitu. Nggak ada di Timur Tengah nerima khalifah. Oke, ini ada dari Jufri Saksi. Bagaimana menumbuhkan etika publik di tengah pelaksanaan PSBB sekarang, yang sebagian orang itu masih terkesan egois dan mementingkan diri sendiri? Ya gini ya, bahwa kata fight itu sungguhnya juga perlu direnungkan. Karena corona ini kan bukan menyerang negara untuk kudeta ngambil jabatan, tidak cari harta rampasan. Dia juga tidak minta jabatan. Tapi ini kan perlu dipahami. Gimana caranya memahami? Rupanya kalau kita ini physical distance, budaya bersih, pakai masker, disiplin diri, lama-lama kan mati. Jadi sungguhnya perlawanannya itu ke dalam diri kita sendiri, bukan keluar, bukan fighting keluar, tapi fighting ke dalam diri sendiri. Penjelasan ini mungkin yang kurang dari pemerintah. Pemerintah itu empowering untuk merumuskan 3 tadi, kan, yaitu budaya bersih, physical distance, pakai masker, kan itu intinya, maka corona akan mati. Iya. Oke. Kalau keluar fighting itu lelah, tapi kalau kita ini memahami, kita ini bisa berdamai, mosok kita kalah cerdas dengan corona, gitu kan. Iya. Oke. Mas Komar, ini ada dari Pak Sulhan Askandar. Apakah kurangnya etika politik para pemimpin daerah
tertentu bukan karena sistem rekrutmen pemimpin politik yang tidak sehat. Partai-partai politik tanpa malu-malu melestarikan dinasti keluarga. Ya, satu memang karena sistem yang tidak sehat, dari ibarat air, kalau dari awalnya hulunya itu keruh, maka hilirnya pun juga kotor gitu. Awalnya sudah itu. Tapi ada juga beberapa kepala daerah yang baik, walaupun mungkin ibarat lotus teratai, walaupun airnya kotor, lumpur, tapi dia tetap menjadi bunga yang indah, yang bersih. Jadi ada beberapa pemimpin ibarat lotus, walaupun sistemnya tidak bagus, lingkungan nggak bagus, tapi karena dia lotus, dia jadi pemimpin baik-baik aja. Tapi ini kelompok kecil seperti ini. Yang ini harus diperbesar. Pemimpin model lotus ini harus diperbesar, agar dia membersihkan airnya, jangan ikut kotor. Ini kebanyakan kan sebagian kayak politisi ikan lele. Lele itu betah di air yang keruh. Iya. Baik, ini ada kegelisahan soal undang-undang soal etika dunia maya yang tadi Mas Komar sampaikan. Itu kan kita belum ada acuannya bagaimana kita seharusnya berperilaku di media sosial. Nah, tetapi masalahnya kan ada juga undang-undang ITE. Apakah itu bagian dari skema untuk kita lebih tertib di media sosial gitu. Jadi tidak asal menghujat apa segala macam. Trial and error ya. Karena kita belum tahu perkembangan sampai di mana perkembangan dunia maya ini, kita ambil yang minimalis saja dengan cara negatif. Kalau orang itu memfitnah orang, harus dihukum. Kalau itu merugikan orang, itu aja. Jadi kita bukan dari positif, karena kita nggak tahu perkembangannya sampai di mana. Oleh karena itu, siapapun yang rasis, yang sara, fitnah, itu aja yang dihukum. Dengan demikian, kita berangkat dari yang mencelakakan yang kita tangani. Oke. Ini sudah jam 4.42, tapi masih ada banyak sekali pertanyaan. Saya minta satu lagi, Mas Komar, untuk bisa menjawab. Setelah itu kita mungkin selesai karena dibatasi waktu juga. Ini ada dari Asa Injil. Ini kelihatan sulit sekali melembagakan etika publik dan pengaruhnya bagi kebijakan publik ini jadi buruk gitu loh kira-kira. Ya, saya percaya pada kekuatan masyarakat. Masyarakat itu punya nurani, punya komitmen tentang kebaikan. Jadi kalau masyarakat itu memperjuangkan lewat medsos mengkritik, lama-lama pemerintah, negara, penguasa yang melanggar etika, hukum aja rame-rame. Jadi satu saat menurut saya kalau rakyat itu sudah melek, sadar politik, dia nggak akan memilih pemimpin wakil rakyat yang tidak mutu. Jadi kita sendiri yang harus menghukum mereka. Jangan kita mengharapkan dari mereka. Mereka dari produk yang kotor kok, mau kita harapkan dari mereka. Sebagian itu kan tidak semuanya bersihkan, pemda maupun DPR itu. Jadi yang kita kembangkan memang civil society ini harus tumbuh dengan etika publik, harus dari bawah harus kita kembangkan. Iya. Iya, tapi kelihatannya sih belakangan ini juga masyarakat sipil juga udah mulai pergerakan yang makin bagus, masyarakat kesadarannya juga makin tinggi. Jadi orang juga tidak mudah ya. Ya, media sosial itu kan pilar demokrasi baru itu kan bukan parpol. Dulu kan demokrasi itu pilarnya adalah parpol. Sekarang justru mereka bagian dari yang anti demokrasi. Tapi media sosial menjadi pilar baru dalam demokrasi. Ya. Oke. Ada banyak sekali. Saya mohon maaf teman-teman warganet ini sudah 4.45. Jadi saya khawatir ini berhenti di tengah jalan. Saya kira kita sudahi saja. Iya, karena diskusinya seru sekali. Saya khawatir berhenti karena IG ini dibatasi waktu juga ternyata, Pak Komar. Jadi atau ada satu lagi nih yang bagus sekali. Apa saja formulasi yang perlu kita persiapkan agar keadilan sosial dan keadilan ekonomi bisa tercapai secara menyeluruh? Ya, ini aja di data kasus-kasus ketidakadilan, kemudian disuarakan, diperjuangkan. Sebab tanpa data itu kita nggak wibawa. Kalau hanya pidato, slogan itu nggak wibawa. Jadi perbanyak data-data itu kemudian diperjuangkan dengan berbagai lembaga ada. Bisa DPR, via media sosial, bisa LSM, bisa lembaga apa saja kita gunakan semua jalur yang ada. Oke. Baik,
Pak Komarudin Hidayat, terima kasih atas pencerahan pada sore hari ini. Teman-teman, mohon maaf kalau tidak bisa dijawab seluruhnya pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini karena waktunya juga, dan saya lihat ada banyak sekali pertanyaan yang benar-benar tidak bisa kita sampaikan kepada Pak Komarudin Hidayat. Tapi kira-kira kalau untuk kata akhir lah, katakan kata akhir itu sebetulnya etika publik yang disampaikan oleh Pak Komar tadi kan lebih kepada soal bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain. Jadi prinsipnya lebih kepada itu. Jadi setelah itu, ya itulah prinsip hidup bersama, common good, untuk mencapai common good, kebaikan bersama. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan, kami sampaikan. Sekali lagi Pak Komarudin Hidayat, terima kasih atas pencerahan dan waktunya pada sore hari ini. Teman-teman sekalian yang sudah bergabung, saya terima kasih sekali atas waktunya. Tidak ada yang besok kita kembali menurut